Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Erwin Sudirman Pardosi dengan peserta 9.130.146 dari kelas Sistem Kendali RD. Saya akan menjelaskan tugas saya yaitu sistem kendali PID pada motor DC. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal. Yang pertama itu gambarkan dan jelaskan diagram Brode atau magnitude dan sudut fase dari faktor-faktor fungsi alih yang sudah kami peroleh, yaitu lebih tepatnya UTS. Di sini ada transfer fungsinya yaitu S per 0,5 S kuadrat tambah 6S tambah 10,01 yang ini akan dicari akar-akar persamaannya, yaitu menjadi 0,5 X kuadrat tambah 6X tambah 10,01 sama dengan 0. Terus dia X nya dikeluarin menjadi 0,5 X dikali X tambah 6 dikuadrat dikurang 7,99 kurang 0. Terus 0,5 itu dikali X tambah 2,0025 dikali X tambah 9,9975 sama dengan 0. Terus dia di sini kita mencari X1 dan X2 dan memakai rumus yaitu min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, untuk itu kita masukkan nilai dari B nya yaitu minus 6, terus A nya itu 0,5, terus C nya itu 10,01, A nya itu 0,5. Maka didapatkan hasil minus 6 kurang plus minus akar dari 15,98 dibagi 1, sehingga didapatkan dari X1 nya itu menjadi 2,0025 dan X2 nya itu minus 9,9975. Dan terus diperoleh yaitu S per S tambah 2. Terus dari hasil yang X1 dan X2 itu dimasukin ke sini menjadi S per S tambah 2 dikali S tambah 10. Terus S nya kita ubah menjadi JW, terus jadi JW per JW tambah 2 JW tambah 10 sama dengan JW per 20 dikali JW dibagi 2 ditambah 1 dikali JW per 10 tambah 1. Maka hasilnya menjadi 0,2 JW karena 20 nya naik ke atas jadi 1 bagi 20, terus dibagi JW per 2 tambah 1 kali JW per 10 tambah 1. Nah, di sini ada untuk faktor-faktor magnitudo fasa dari faktornya. Kalau dia K itu magnitudenya itu lurus 20 log 10 kali K, dan untuk fasanya itu dia juga lurus. Kalau dia faktornya JW pangkat N, dia akan naik ke atas, dan untuk ke atas atau positif dia grafiknya itu ke atas, dan untuk fasanya juga dia di positif dia. Kalau dia 1 per JW pangkat N, dia grafik lurusnya itu ke bawah atau ke negatif, dan untuk fasanya juga negatif. Kalau untuk 1 tambah JW per Z kali N itu dia juga ke positif. Kalau di fasanya dia kayak garis lurus terus dia bengkok lagi gitu. Sama juga kebalikannya juga dari yang tadi itu, di 1 per 1 tambah JW per P pangkat EN, dia itu lebih ke minus. Terus kita gainnya untuk K nya itu sama dengan 20 log 10 atau log 10 0,2 sama dengan 20 dari minus 0,07 itu sama dengan minus 14 dB. Untuk integralnya dan faktor turunannya yaitu JW per N sama dengan JW pangkat 1 itu sama dengan faktor turunan. Untuk faktor integralnya itu 1 per JW pangkat N yaitu sama dengan 1 per JW pangkat 1. Untuk orde 1 nya yaitu 1 per 1 tambah JW per Z tambah per Z pangkat N. Maka N nya kita ubah 1 menjadi 1 per 1 tambah JW per 2 pangkat 1. Maka hasilnya itu Z nya itu 2, N nya sama dengan 1. Untuk kuadratik itu 1
tambah JW per P pangkat N. Kita ubah juga N1, maka 1 tambah JW per 1 per 1 tambah JW per 10 tambah 1. Ini rumus-rumusnya ini semua ini diambil dari tabel-tabel ini. Kalau ini gain, ini integralnya, ini tadi ordenya, yang ini untuk kuadratiknya. Maka didapatkan dari hitungan-hitungan yang sudah didapat tadi, maka didapatkan diagram untuk diagram magnitude dengan manualnya, yaitu di sini dia minus 20, ini kayak ketentuannya, kayak garis yang kita dapat tadi, garisnya di minus 14 dB, ini 14 dB. Terus ini yang garis hitam ini dia itu lebih ke diagram aslinya. Kalau yang kuning ini, garis kuning, dia itu integral ini yang kita dapat tadi, integral ini. Terus untuk yang hijau itu untuk orde 1 nya, yaitu orde 1 ini hasilnya orde 1 itu orde 1. Terus untuk yang ungu ini kan ini ada garis, ini lebih ke ungu sih, ungunya itu integral. Integral. Kalau ini batas dari dB-nya tadi yang kita dapat. Untuk diagram pasanya di sini kita minus 90 derajat. Di mana ini garis yang ungu ini sudut pasa yang sebenarnya. Kalau yang biru itu orde 1-nya, orde 1, dan untuk yang merah itu nilai dari kuadratiknya. Dan untuk simulasi di labnya itu seperti ini. Yang kedua itu saya disuruh untuk memeriksa kestabilan sistem menggunakan kriteria kestabilan liquid. Banyaknya akar atau zero Vs sama dengan 1 tambah GS HS yang terletak di daerah tak stabil sama dengan banyaknya pol GS HS di daerah tak stabil ditambah dengan berapa kali lintasan Fs mengelilingi titik asal searah jarum jam, atau lintas LS mengelilingi titik minus 1 tambah J0 searah jarum jam. Di sini memakai rumus Z sama dengan N tambah P, di mana N itu banyak akar Vs sama dengan 1 tambah GS HS di sebelah kanan bilang S. N itu berapa kali titik minus J tambah J0 dikelilingi searah jarum jam. Positif searah dia, kalau searah jarum jam dia positif, dan kalau dia berlawanan dia negatif. Dan untuk N itu banyaknya pol Vs di sebelah kanan bidang minus S, atau dapat dikatakan itu polnya. Sistem yang stabil itu jika itu Z-nya itu sama dengan 0, P-nya sama dengan 0, dan N-nya sama dengan 0. Bila P-nya tidak sama dengan 0, maka N itu minus P. Di sini tuh GS kita memakai fungsi transfer yang tadi yang di atas, maka didapatkan 1 per 9,5 S kuadrat tambah 6S tambah 10,1. Kita ke teman frekuensi itu J omega itu sama dengan 1 per minus 0,5 J omega kuadrat tambah 6 J omega tambah 10,01. Di sini kita mencari untuk magnitude-nya, itu GJW sama dengan 1 per akar yang di atas, dan untuk rumus fasenya itu GJ omega itu sama dengan tan min 1. Untuk sekarang kita coba untuk omega tahunnya itu sama dengan 0, maka kita masukkan ke rumus ini omeganya 0, maka didapatkan itu 1 per akar 10 pangkat 1. Ini kan pangkat, jadi mati ke akar menjadi 1 bagi 10,01, maka hasilkan itu 0,09. Untuk sudutnya itu didapatkan 0 derajat. Untuk ini selanjutnya untuk omega tau yang tak terhingga, maka didapatkan hasil dari GJ omeganya itu sama dengan 0 karena 1 bagi akar tak terhingga sama dengan 0. Untuk sudutnya itu didapatkan minus 90 derajat. Selanjutnya itu untuk omega tau sama dengan 1, maka didapatkan hasilnya itu 0,10, dan untuk sudutnya itu minus 45 derajat. Di sini didapatkan diagram equisnya itu, ini kan tadi kita mendapat
omega tahun itu 45 derajat, yaitu di sini 45 derajat. Kalau 9 untuk yang 90 derajat dia ini kan minus, jadi dia di bawah. Kalau positif dia di atas. Jadi dia melingkarnya 90 derajat di bawah. Kalau yang omega nolnya itu kan tidak ada, jadi ini cuma 0. Ini 0 derajat, 90, 180, ini 180, ini 270. Terus selanjutnya itu yang ketiga itu memeriksa dan menganalisa keterkendalian atau controllability dan keteramatan atau observability dari sistem di atas. Untuk keterkendalian itu kita memakai XS per US sama dengan 1 per S tambah 2 kali S tambah 10, itu sama dengan B0 S kuadrat tambah B1 S tambah BS per S kuadrat tambah A1 S tambah A2. Terus dikonversi ke bentuk steady state menjadi XS per US sama dengan 1 per S tambah 2 dikali S tambah 10 sama dengan 1 per S kuadrat tambah 12S tambah 10. Di sini B0 nya sama, kita memakai B0 itu sama dengan 0, dan untuk A1 nya itu sama dengan 12. Dan untuk B1 nya itu 0, B2 nya itu 1, dan A2 nya itu sama dengan 20. Terus kita buat ke bentuk matriks. Matriks di sini X1T X2T, terus dia 01 minus A2 minus A1 dikali X1 X2 ditambah 01 dikali UT. Ini untuk A, ini untuk bagian B. Terus kita masukkan, terus maka dia dapat YT sama dengan B2 kurang A2 dikali B0. Di sini B1 kurang A1 B0, maka dia dapat 1 dan 0. Ini sini untuk B nya B AB sama dengan 01 1 minus 12. Untuk determinannya kita mengalihkan A kali D dikurang B kali C, maka didapat minus 12 dikali minus 1 2 kali 16 minus 12 dikali minus 1 kurang 1, maka didapatkan hasilnya itu minus 13 atau nilai atau sistem terkendali sempurna. Untuk keteramatan itu memakai A transpose dikurang A transpose sama dengan 0 20 1 minus 12. Untuk C transportnya itu dapat 1 0. Maka C transport A transpose C transpose sama dengan A transpose sama dengan 1 0 0 1, maka didapatkan determinannya itu juga non singular atau sistem teramati. Yang selanjutnya itu memeriksa dan menganalisa respon closed loop system. Desain controller menggunakan controller P, PI, PD, PID. Kemudian membandingkannya dan menganalisa serta memberi kesimpulan controller yang sesuai untuk sistem tersebut. Yang pertama itu untuk analisis dengan P control. Di sini ada KP, terus melaju ke transport function yaitu 1 per 0,5 S kuadrat tambah 6S tambah 10,1, untuk dilanjut menjadi close atau outputnya. Terus TF nya dikeluarin menjadi 1 per S tambah 2 1 per 1 S 2 3 S1 tambah S tambah 10. Terus kita membuat grafik saat KP nya itu menjadi 300, KP nya 300. Hasil grafiknya itu seperti ini. Maka P control mudah diimplementasikan pada sistem, karena untuk mengendalikan sistem hanya perlu mengatur besar nilai satu variabel kontrol saja, dan dengan menggunakan P control juga dapat mengatur kecepatan dari sistem. Namun dengan hanya menggunakan P control saja tidak memungkinkan untuk mengatur nilai steady error pada sistem tersebut, karena ini grafiknya itu tidak menyampai ke nilai steady state error. Selanjutnya itu analisis dengan PD controller. Untuk diagram bloknya seperti ini. Transport fungsinya menjadi KDS tambah KP per 0,5 S kuadrat tambah 6 tambah KD kali S tambah 10,01 tambah KP. Di sini KD itu dimasukkan 10 dan KP nya itu 300, maka didapatkan hasil 310 per 0,5 S kuadrat
tambah 6S tambah 310,01. Didapatkan grafik seperti ini. Grafik seperti ini ada overshoot sedikit. Di sini ada overshoot dan under, ini lebih ke under depth. Maka dengan menggunakan PDE controller, responder system akan memiliki offset dan juga steady state error, sehingga tidak cocok untuk sistem cepat. Namun kestabilan sistem dapat ditingkat, begitu juga dengan nilai overshoot yang diturunkan serta lama waktu penurunan sistem dapat dikurangi. Di sini ada overshoot dan untuk grafik ini melewati garis steady state error. Selanjutnya itu analisis dengan PI controller. Di sini juga nilai transfer fungsinya diubah menjadi KPS tambah KI per 0,5S pangkat 3 tambah 6S kuadrat tambah 10 pangkat 10,01 tambah KP dengan S tambah KI. Di sini KP-nya dimasukin 30 dan KI-nya 70, maka dia menghasilkan 100 per 0,5S pangkat 3 ditambah 6S pangkat 2 tambah 40,01S tambah 70. Maka didapatkan hasil grafiknya seperti ini. Dengan menggunakan PI controller, responder system tidak memiliki offset dan juga tidak memiliki steady state error, serta lebih stabil dari sistem yang hanya menggunakan PI controller saja. Namun sistem ini memiliki responder lambat sehingga tidak cocok untuk sistem yang lambat. Dengan menggunakan PI controller dapat meningkatkan redaman terhadap respons sistem. Di sini dari grafik ini juga kan dia tidak melewati garis steady state error, jadi dia lebih ke critical depth. Terus dia analisis dengan PID controller. Transfer fungsinya diubah menjadi KDS kuadrat tambah KPS tambah KI per 0,5S pangkat 3 tambah 6 tambah KD kali S kuadrat tambah 10,21 tambah KP kali S tambah KI. Di sini nilai KP-nya diubah, KP-nya menjadi 250 dan KI-nya 300, KD-nya 50, sehingga dihasilkan transfer fungsinya menjadi 3150 dibagi 0,5S pangkat 3 dikali 56S pangkat 2 ditambah 360,01S tambah 300. Maka didapatkan grafiknya seperti ini. Dengan menggunakan PID controller, respon dari sistem tidak memiliki steady state error serta memiliki nilai overshoot dan juga kestabilannya sedang, sehingga cocok digunakan untuk sistem yang cepat, namun untuk sistem yang lambat. Namun sulit untuk melakukan pengaturan yang pas untuk masing nilai variabel kontrol untuk menghasilkan transfer fungsi yang diinginkan dengan menggunakan PID controller, karena menggunakan 3 buah variabel kontrol yaitu KD, KP dan KI. Maka dapat disimpulkan bahwa PID controller merupakan yang paling baik dari yang lainnya, analisis yang lainnya, karena dengan menggunakan PID controller, respon dari sistem tidak memiliki steady state error. Kestabilan dari sistem juga sedang, serta nilai overshootnya yang tidak terlalu tinggi, sehingga cocok untuk sistem yang cepat maupun sistem yang lambat. Oke, sekian hasil dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.